kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hamba ini direkayasa oleh Allah supaya dia semakin sempit kesempatannya untuk berbuat dosa. Kebutaan atau berkurangnya fungsi indera mata itu adalah bentuk kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, yang ada di sini semua tidak buta. Tetapi Allah kayaknya mengurangi sesuai dengan kadar kita. Kalau masih muda ya Pak, penglihatan itu masih sangat celing. Di mana saja ya, di sini 10 meter, 20 meter, lihat wajah cantik itu cek cetonnya Pak. Gitu Pak. Pak Karso, dulu waktu masih awal-awal jadi guru, lihat murid yang paling belakang pun jelas alisnya, jelas matanya ya Pak. Nah, kemudian bertambah umur, bertambah semakin berkurangnya kesempatan kita untuk hidup. Artinya semakin berkurangnya kesempatan kita untuk menambah pahala atau menambah kebaikan, maka Allah kurangi potensi-potensi yang bisa menjadikan kita dosa. Ya. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah caranya antara lain Allah menghilangkan potensi-potensi dia untuk berbuat dosa. Paham ya Pak? Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hamba ini direkayasa oleh Allah supaya dia semakin sempit kesempatannya untuk berbuat dosa, sehingga tidak bertambah-tambah dosanya. Kalau teori kepolisian itu Pak, kejahatan itu terbentuk oleh dua hal. Yang pertama adanya niat, kedua adanya kesempatan. Kalau ada niat tapi kesempatan nggak ada, ya dia nggak bisa berbuat kriminal. Kesempatan ada tapi niat nggak ada, tidak akan terjadi kejahatan. Nah, tampaknya di antara bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengurangi kesempatan untuk lihat wanita cantik di jalanan. Kalau usia-usia 50, 60, 40, 40-an ke atas, 50, 60 gitu Pak, yang ada di sini salipan dengan wong wedok itu Pak di jalan, itu sudah nggak sempat melihat detil wajahnya itu. Nggih Pak? Nggih Gong? Nggih. Betul. Kalau dulu Pak masih kita SMA, SMP ya, masih kuliah itu cek jelasnya, jadi bisa-bisa kita salipan itu sambil gitu. Apalagi Pak Haji Nur Salam mahasiswinya banyak ya, mahasiswinya banyak ya, mahasiswi itu sudah nggak seperti anak sekolah, pakaiannya nggak seragam anak sekolah, itu sudah pakaiannya sudah seneng ya sudah gitu Pak Haji. Saya itu lulus di UNED dulu itu langsung asisten Pak, asisten dosen, jadi ngajar mata kuliah dasar umum MKDU. Jadi tidak hanya di kampus saya fisik, tapi ke beberapa kampus, materinya kan materi dasar, jadi ke beberapa kampus. Jadi berkesempatan melihat berbagai macam warna gitu, dari wajah sampai body, sampai apa, sampai modelnya, seperti itu. Nah, karena Allah masih memberikan, ini umurnya masih banyak, begitu ya. Jadi diberi kesempatan itu. Nah, semakin bertambah umur, tambah umur, kemudian agar tidak berlanjut-lanjut, pandangan dikurangi. Maka sesungguhnya kebutaan, apalagi buta total, itu sudah berarti Allah sudah betul-betul menghilangkan kesempatan untuk memandang apapun. Yang pandangan itu Allah Maha tahu, kalau tidak dibikin buta, pasti akan sangat bertambah banyak dosa-dosa dari sebab pandangan mata. Nah, makanya fawaid yang pertama adalah bahwa kebutaan atau berkurangnya fungsi indera mata itu adalah bentuk kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menyadari seperti ini, kemudian bisa menyikapi dengan benar, tidak mencela takdir, yalah kebangetan menaku itu sopo, kok aku mbiyen iso nguasi saiki gak iso nguasi.
Seperti itu mencela takdir, itu haram. Dan nanti puncak penyesalan itu di akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku berupa Al-Qur'an ini, kata Allah, maka dia akan berada pada penghidupan yang sempit, dan nanti di akhirat akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian qala lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Orang-orang ini yang bangkit dalam keadaan buta itu protes gitu, Pak. Ya Rob, Robbi lima hasartani a'ma. Kenapa engkau aku bangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulunya waktu di dunia saya nggak buta, gitu. Kok sekarang bangkit buta, gitu kan? Kemudian Allah memberikan penjelasan bahwa seperti itulah engkau dulu mengabaikan peringatan-peringatanku, maka hari ini engkau diabaikan, aku abaikan. Naudzubillah. Jadi kebutaan itu merupakan bentuk kesulitan yang paling tinggi di antara panca indera kita. Maka apabila kita bersabar, maka hadiahnya surga. Orang yang sakit apapun, tidak terkecuali sakit mata, menurunnya daya penglihatan, ya, katarak dan lain sebagainya, bahkan sampai buta, itu adalah salah satu bentuk dari bentuk sakit. Dan setiap sakit, selama dia belum disembuhkan oleh Allah, diangkat dosa-dosanya. Jadi kalau orang tadinya bisa melihat, ya, terus kemudian asalnya tidak buta, kemudian jadi buta, ini termasuk kebutaan sakit. Kebutaan sakit ini sepanjang dia belum bisa sembuh, maka Allah terus mengangkat dosa-dosanya, gitu. Dan fadilah yang ketiga, selain dikuranginya kesempatan dosa, diangkatnya dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dia ditinggikan derajatnya dan diberi pahala berupa surga ini.